Saat ini kita akan membahas tentang perumpamaan biji sesawi yang ada di Injil Matius dan bagaimana hubungannya dengan kerajaan sorga. Asumsi umum bahwa kerajaan sorga itu besar, kerajaan sorga itu megah, kerajaan sorga itu populer. Dan ini yang kemudian kontradiktif dengan yang Yesus sampaikan dalam perumpamaannya, bahwa kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Lalu apa yang dimaksud dengan biji sesawi? Kalau kita pelajari secara detail apa yang tertulis di Injil, ini bicara tentang Yesus dan para murid yang melakukan pekerjaan pelayanannya terhadap orang-orang yang dianggap biasa pada masa itu. Mereka bukanlah pusat perhatian dunia yang pada masanya kita kenal ada orang-orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, para imam, dan juga tentunya para pejabat dari kerajaan Romawi. Namun justru pekerjaan mereka itu menggemparkan kelompok-kelompok ningrat tersebut, yang kemudian pada akhirnya terjadilah perlawanan, tapi perlawanan dari satu pihak secara politis dan secara militeristik. Tindakan-tindakan yang dilakukan dan ditujukan terhadap Yesus dan para murid justru menunjukkan bagaimana perlawanan kerajaan Yesus yang berbeda dengan kerajaan dunia. Dia tidak mengangkat pedang, dia tidak mengangkat tombak, tapi justru melakukan pelayanan yang sangat manusiawi. Namun justru ini yang kemudian ditolak oleh para kaum agamawan. Mereka tidak menerima Mesias yang seperti ini. Dan kesalahan yang sama dilakukan oleh gereja kala Konstantinopel berdiri, mewujudkan dirinya sebagai kerajaan dunia dengan selubung agama pada masa itu. Maka 1453 dihancurkan. Lalu kembalilah gereja pada masa penganiayaan. Yesus akan selalu konsisten dengan bentuk kerajaannya. Dan kita bisa lihat dari perumpamaan biji sesawi dan kisah Yesus dan para murid kala itu. Lalu sampai kapan ini akan terjadi? Sampai nubuat yang tertulis di Wahyu terjadi. Ketika fobeite ton theon kaidote hauto doksan hoti eten hehora tes kriseus auto. Ketika Allah dimuliakan dan Yesus jadi hakimnya.